datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat pelatihan yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang biasa dikenal dengan P5 PPRA. Dalam kesempatan diskusi ini ada 4 hal penting yang akan kita pahami bersama, yaitu pertama tentang konsep P5, yang kedua elemen-elemen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, dan yang ketiga desain pelaksanaan P5 PPRA, dan yang sangat penting lagi adalah bagaimana pengelolaan dan pengolahan hasil asesmen P5 PPRA. Ada 2 hal penting mengapa P5 PPRA diberlakukan untuk madrasah, yaitu yang pertama, kekhasan dari proyek lintas disiplin ilmu di madrasah adalah menambahkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin atau yang dikenal dengan P5 dan PPRA, dan yang kedua bahwa profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin akan mewujudkan dan merealisasikan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan baik dunia maupun akhirat bagi semua golongan umat manusia, baik bahkan di seluruh alam semesta. Sahabat pelatihan yang luar biasa, berikutnya kita akan memahami konsep P5 PPRA. Sebelum lebih jauh kita memahami apa itu P5 PPRA, maka pengertian, nilai-nilai, prinsip dalam P5 dan PPRA perlu kita pahami. Istilah proyek bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena pada kurikulum sebelumnya proyek itu sudah biasa dikembangkan oleh guru-guru, baik dalam sistem penilaian maupun dalam sistem pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013, ya, proyek merupakan salah satu jenis penilaian yang berupa tugas-tugas belajar atau learning assessment yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, baik secara tertulis maupun lisan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dan kita juga sudah mengenal istilah PBL atau Project Based Learning, yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan biasanya PJBL itu untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Kegiatan proyek dalam pembelajaran adalah suatu paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Walaupun sebenarnya dalam kurikulum 2006 ataupun kurikulum 2013, kegiatan proyek itu sudah biasa dikenal dan dilaksanakan serta dikembangkan oleh guru di dalam pembelajaran. Namun dalam kurikulum Merdeka, kegiatan proyek ini dipandang sangat penting, bahkan wajib dilaksanakan baik untuk seluruh guru yang ada di madrasah, dengan alasan pertama, berdasarkan hasil riset akhir-akhir ini, pendidik maupun praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas bisa membantu peserta didik memahami bahwa belajar memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua,
Proyek merupakan suatu petualangan investigasi yang mendorong siswa mengalami proses mencari tahu sehingga siswa tertarik, belajar dengan antusias, serta memiliki tantangan-tantangan yang terkait dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dengan kegiatan proyek di dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya, yang mana karya-karya, produk-produk peserta didik nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar madrasah. Apa itu P5 dan PPRA? P5 dan PPRA merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang dalam kurikulum Merdeka di Madrasah dilaksanakan dengan pendekatan proyek yang kontekstual dan berbasis kepada kebutuhan madrasah. P5 dan PPRA adalah salah satu opsi dalam mengembangkan konsep agama yang moderat untuk merawat kebinekaan Indonesia tanpa harus tercerabut dari tradisi dan budaya yang ada. Sahabat pelatihan yang dimuliakan Allah, dalam P5 dan PPRA ada dua sasaran penting, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila, dan yang kedua adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu profil atau kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Dua, bahwa profil pelajar Pancasila itu berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta adanya tantangan-tantangan dari faktor eksternal sesuai dengan perkembangan abad 21. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, sahabat pelatihan, untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai-nilai penting: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alamin ini adalah sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan beragama yang ramah dan moderat. Mengembangkan konsep agama moderat di Indonesia yang terdapat banyak aliran dalam agama, pola pikir yang beragam, serta multi etnis. Berbeda dengan profil pelajar Pancasila, dalam profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10 nilai-nilai yang tergambar ya di papan ini. 1, berkeadaban atau ta'adub, 2, qudwah atau keteladanan, 3, muwatonah atau kewarganegaraan dan kebangsaan, yang keempat toleransi atau tasamuh, yang kelima surah, yang keenam adil atau konsisten, 7, tawazun, tawasud, kesetaraan atau musawah, dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Inilah 2 hal penting, sahabat pelatihan, yang harus terintegrasi dan terpadu di dalam pelaksanaan P5 dan PPRA. Sahabat pelatihan yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka ada 3 hal penting, yaitu 1, aspek intrakurikuler, 2, co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Dalam bagian ini, sahabat pelatihan, ini merupakan bagian-bagian penting di lingkungan madrasah dalam rangka untuk pencapaian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu 2 nilai dari P5 dan PPRA, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai dalam profil pelajar rahmatan lil alamin, akan dikembangkan
melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, serta dikembangkan melalui budaya madrasah. Dengan demikian, sahabat pelatihan, maka profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dapat membangun karakter dan kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik di madrasah. Dan sekian untuk sesi kali ini, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat pelatihan yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang biasa dikenal dengan P5 PPRA. Sahabat pelatihan yang berbahagia, dalam slide ini menggambarkan bagaimana kegiatan dari P5 dan PPRA. P5 dan PPRA ini bukanlah suatu kegiatan yang terpisah. P5 sendiri atau PPRA sendiri tidak. Tetapi P5 dan PPRA ini merupakan ada dua nilai yang sama, bergandengan, namun harus dilaksanakan dalam satu kegiatan. Jadi ada dua nilai yang sama, yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dua nilai-nilai ini akan dilaksanakan dalam satu kegiatan yang sama. Jadi tidak terpisah. Profil pelajar P5 dan PPRA bisa dilaksanakan baik di kokurikuler yang mengacu pada dimensi dan profil pelajar Pancasila, maupun dilaksanakan baik di intrakurikuler, di mana intrakurikuler ini terkait dengan pembelajaran di kelas, kemudian ada di ekstrakurikuler. Jadi bagan ini menggambarkan sahabat pelatihan bahwa P5 dan PPRA bisa dilaksanakan di intrakurikuler atau terintegrasi dalam substansi pelajaran, kemudian dilaksanakan di kurikuler dan pada ekstrakurikuler. Dua nilai-nilai dalam dua profil ini kalau kita gambarkan itu dua hal yang berbeda, namun ada keteririsan, dan dua-duanya ini nanti disatukan dalam satu kegiatan. Berikutnya kita akan pelajari tentang dimensi atau elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, dan dari 6 dimensi itu akan dijabarkan lagi menjadi elemen dan sub-elemen. Sahabat pelatihan harus memperhatikan bahwa yang akan dipilih terkait dengan kegiatan P5 dan PPRA itu terutama ada di sub-elemen, bukan pada dimensinya. Nah, pada sisi dimensi ini nanti sahabat pelatihan akan berangkat atau memilih tema apa. Ya. Setelah tema itu ditentukan, maka kita pilih elemennya yang mana, dan sub-elemen inilah nanti yang penting ya untuk kegiatan P5 dan PPRA selanjutnya. Jadi sahabat pelatihan bisa memilih gitu ya. Ini dari temanya, elemennya apa, boleh 2 elemen. Kemudian dari 2 elemen itu nanti memilih sub-elemennya. Misalnya di akhlak beragama, ini ada 3 elemen, ada 3 sub-elemen. Dari 3 sub-elemen ini boleh dipilih hanya 1 atau 2 sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dimensi elemen dan sub-elemennya, berikutnya
sahabat pelatihan harus memperhatikan alur perkembangan profil pelajar Pancasila di setiap fase. Mengapa? Ya, karena masing-masing satuan pendidikan itu kan jenjangnya berbeda-beda. Ya, jenjangnya berbeda-beda. Mungkin di fase A, jadi fase A ini kelas 1 dan 2 di tingkat MI, kemudian fase B itu kelas 3 dan 4 di MI, sedangkan fase C ini kelas 5 dan 6 ya di jenjang madrasah ibtidaiyah, dan fase D ini untuk jenjang sanawiyah atau MTS, sedangkan di akhir fase E ini untuk jenjang MA. Jadi sahabat pelatihan, setelah sahabat pelatihan menentukan sub elemen mana, misalnya sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, lalu tentukan di fase mana. Mungkin di MTS, maka yang harus dipilih itu adalah ini, memahami kehadiran Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, jika kegiatan proyek ini dilaksanakan di jenjang MA atau fase E, untuk sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, maka yang akan dipilih itu adalah alur ya profil pelajar di setiap fasenya ya, seperti ini. Jadi tidak semuanya bisa dipilih ya sahabat pelatihan, tapi yang dipilih ya sesuai dengan sub elemen dan profil alur perkembangan ya, alur perkembangan untuk setiap fase. Berikutnya ya, ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang tadi sudah kita pelajari bahwa ada 10 nilai dalam profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk PPRA ya, itu berbeda dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6, ada elemen dan ada sub elemen. Ya. Pada PPRA itu hanya ada nilai, subnilai, serta indikator. Nah, sahabat pelatihan nanti akan memilih indikator mana yang dikehendaki. Jadi indikatornya ini tidak banyak, hanya 1, jadi lebih sederhana dan lebih mudah dibanding dengan profil pelajar Pancasila. Sahabat pelatihan yang berbahagia, tadi kita sudah memilih nilai-nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ada 10 nilai. Misalnya kita memilih nilai berkeadaban ya, atau yang dikenal dengan ta'addub. Ta'addub ini misalnya tentang sopan santun. Kalau subnilainya ini kesalehan dan berbudi pekerti mulia. Ini hampir sama ya juga dengan di profil pelajar Pancasila. Yang indikatornya adalah menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, misalnya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, ya, serta menyayangi yang lebih muda, ya, menyayangi yang lebih muda. Sebagaimana pada profil pelajar Pancasila yang tadi, kita juga harus memilih alur perkembangan profil ya sesuai dengan fasenya. Maka di sini harus memperhatikan fase-fasenya. Yang tertulis ini adalah ada fase untuk PAUD, ya, fase untuk PAUD ini. Selanjutnya adalah fase A, ini untuk jenjang MI kelas 1 dan 2. Ini adalah fase B, kelas 3 dan 4. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Dan ada fase D untuk MTS, serta ada fase E, ini untuk tingkat MA. Jadi sahabat pelatihan harus memperhatikan alur perkembangan yang mana dari setiap jenjang, dari setiap fase ini berbeda tingkatannya. Semakin tinggi maka alur dari perkembangan ini tentunya tuntutannya juga semakin tinggi. Demikianlah sobat pelatihan materi tentang elemen-elemen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang akan bermanfaat untuk materi-materi berikutnya. Dan sekian untuk sesi kali ini, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.